Menyelamatkan ekonomi dari dampak pandemi, saya telah berbincang bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia Dr. Sri Mulyani Indrawati. Bu Ani, kita lanjutkan kembali. Tadi saya sedikit memberikan pengantar, karena kalau melihat artikel-artikel dari The Post, New York Times, mereka kemudian ada kecemasan mengatakan bisa jadi Amerika saja mengalami resesi seperti tahun 30-an begitu. Tadi Ibu sudah menyinggung sedikit soal krisis tahun 97-98. Tapi apakah memang kita harus mempersiapkan diri pada krisis yang parah, Bu Ani? Jadi begini Rosia, kan COVID ini yang sebagai penyebab utama dan awal, kalau sampai hari ini tidak ada satu negara pun yang tahu kapan ini COVID berakhir. Jadi berakhir 6 bulan lagi, 9 bulan, 12 bulan gitu kan. Makanya kan setiap negara kan semuanya berharap, oh kalau kemudian antivirusnya bisa ada, kita akan bisa, kalau kita dari pandemi flu Spanyol 1918 itu bisa terjadi sampai 18 bulan. Nah, kalau situasinya kemudian dari sisi kesehatan ini kemudian menyebabkan kegiatan ekonomi kemudian merosot tajam, berhenti sama sekali. Setiap negara kemudian harus menghadapi konsekuensi ini. RRT kuartal 1 sudah merosot minus 6, padahal biasanya RRT itu tumbuhnya di atas 6%. Jadi itu kan berarti drop 12% dari di atas 6 menjadi minus 6 kan 12% Rosi. Negara seperti Eropa kemungkinan akan minus 3. Kemudian Singapura, Malaysia, Indonesia semuanya akan mengalami koreksi ke bawah. Kalau tadi Rosi mengatakan Amerika ngomongnya antara resesi, depresi. Resesi itu dia negatif dalam minimal 2 kuartal. Tapi kemudian dia bisa naik lagi. Kalau depresi itu bisa negatif terus-menerus beberapa tahun. Nah itu yang dikhawatirkan di Amerika sekarang seperti itu. Kenapa? Karena di Amerika hanya dalam waktu kurang dari 3 bulan, unemployment-nya itu naik di atas 24 juta. Dan di Indonesia kita sekarang pakai baseline kalau pertumbuhan ekonomi kita merosot ke 2,3%, kita bisa berimplikasi jumlah pengangguran akan naik sekitar mendekati 2,5 juta. Kalau kita sampai ekonominya turun mendekati 0 atau bahkan sedikit di bawah 0, 0,4, 0,5%, di bawah 0, itu bisa jumlah PHK-nya itu bisa di atas 5 juta. Nah, ini kan berarti suatu ancaman yang nyata bagi perusahaan, bagi masyarakat. Nah, setiap negara melakukan berbagai extraordinary policy. Policy yang dilakukan adalah pertama memperbanyak bansos karena tiba-tiba banyak orang tidak bekerja. Menteri Keuangan Australia ya contohnya ya, waktu dia mau melakukan yang disebut bansosnya dia adalah transfer cek kepada setiap orang setiap 2 minggu gitu. Itu kayak BLT-nya di kita. Nah itu dia cerita ke saya, oh saya melakukan itu karena mereka tidak bisa kerja lagi dan dia harus bayar listrik, dia harus bayar rent dan segala macam. Jadi setiap negara melakukan bansos secara diperluas. Yang kedua, mereka memberikan dukungan kepada sektor usaha. Itu tadi, kreditnya direlaksasi. Kemudian bahkan dia diberikan bank sentralnya, mereka bisa melakukan pembelian surat-surat berharga. Sehingga bisa menambah jumlah uang beredar. Bahkan ada yang melakukan apa yang disebut SPV di Amerika itu. Dilakukan SPV untuk mengambil surat-surat berharga dari korporasi dan negara-negara bagian. Jadi banyak hal yang tidak dilakukan dalam situasi normal sekarang dilakukan. Tujuannya adalah supaya masyarakat, perusahaan, pemerintah daerah itu tetap bisa bekerja, tetap jalan atau tetap bertahan bahkan sekarang ini. Supaya tidak semakin tertekan. Iya, kalau tidak akan terjadi apa yang disebut kebangkrutan massal. Dan kebangkrutan masif itu terjadi seperti 97-98 waktu terjadi krisis ekonomi tahun 97-98 kita. Jadi hari-hari ini kita itu betul-betul menjaga
supaya daya tahan dari masyarakat, baik dari sisi kesehatan, ancaman COVID, dan daya tahan dari masyarakat dan dunia usaha dari ancaman kemungkinan merosotnya ekonomi harus kita perkuat. Ya, jalan bersama karena kita ingin manusianya sehat, tapi juga jangan sampai mereka di rumah mati kelaparan. Ya, Bu Ani, betul. saya ingin masuk ke sini Bu Ani, karena semua dana dialokasikan untuk penanganan pandemi ini, makanya kemudian kita defisit anggaran 5%. Tapi apakah itu cukup? Karena peneliti para ekonom memperkirakan dampak terburuk akibat corona ini berpotensi menambah 5,1 juta hingga 12 juta orang miskin hingga pertengahan tahun ini. Defisit kalau saya membaca tulisannya Khatib Basri katanya paling nggak untuk menangani masyarakat miskin ini ada defisit 8% gitu. Pertanyaannya kita punya uang nggak, Bu Ani? Jadi kalau kita menghadapi tadi kemungkinan defisit yang lebih besar, kan orang bertanya terus jadi pembiayaannya dari mana, gitu kan? Ya. Jadi kalau kita tadinya defisitnya di 1,76%, yang tadinya undang-undang awal kita maunya begitu di undang-undang APBN 2020, sekarang dia bisa melonjak ke 5%. Itu berarti ada nambah jumlah hampir sekitar lebih dari 500 triliun sendiri. Jadi orang tanya, ada uangnya nggak? Kan pertanyaannya itu sebetulnya kalau dalam bahasa teknis ada pembiayaannya nggak? Nah begitu kita antisipasi bahwa defisitnya meningkat karena tadi kebutuhan belanja naik dan penerimaan kita turun, kita pembiayaannya kemudian mencari apa ini? Satu, kita menggunakan semua dana yang masih dimiliki pemerintah sendiri, yaitu sisa anggaran lebih kita yang ada di Bank Indonesia, kita menggunakan dana-dana abadi. Dana abadi itu kalau dipakai bukan berarti hilang, Rosi. Kita pakai pinjem untuk dia membiayai defisit, dia membeli surat berharga negara. Dana abadinya sih tetap ada gitu. Orang kan suka salah konsep. Oh itu dana abadi untuk pendidikan habis ini nanti untuk krisis. Enggak juga gitu. Kemudian kita juga menggunakan dana-dana yang ada di dalam resource yang ada. Kita kemudian ada pinjaman yang berasal dari bilateral. Australia kemarin telepon, kamu perlu nggak saya pinjemin tambahan? Jepang, Perancis. Mereka semuanya dalam posisi untuk kemudian kita menggunakan dari lembaga multilateral, Development Bank, Asian Infrastructure Investment Bank, Islamic Development Bank, IDB. Semuanya mereka ingin membantu. Dalam situasi seperti ini, lembaga mandatnya adalah membantu negara. Indonesia termasuk negara anggota di situ. Jadi mereka akan menambahkan. Jadi kita sudah menambahkan sekarang jumlah yang bisa kita tarik dari lembaga-lembaga tersebut. Kemudian apalagi kita mengisu surat utang di pasar. Baik yang domestik maupun yang di global. Yang waktu itu kita mengeluarkan 4,3 billion dalam situasi yang sangat window opportunity-nya sangat sempit dan kita dapat rate yang luar biasa bagus. Bahkan kita lebih bagus dari Qatar yang dia ratingnya AA. Kita triple B+. Nah ini yang situasi yang sebetulnya cukup bagus dari sisi kita punya track record yang akan kita jaga. Di dalam negeri kalau pasar kita sekarang surat berharganya sedang dalam posisi kompetisi karena banyak sekali tadi capital outflow keluar, maka kalau sampai seandainya kita mengisu surat utang, marketnya nggak bisa mengabsorb, Bank Indonesia menurut Perpu bisa membeli. Ya. Gitu. Itu memang tercantum dalam Perpu yang sudah di dalam Perpu ada. Jadi BI bisa membeli surat berharga negara di pasar perdana. Dia ikut dalam bidding secara transparan. Jadi bukannya BI sama pemerintah kemudian kong kali kong sendiri, enggak, dia mengikuti aja proses dalam market mechanism secara transparan dengan para bidder yang lain. Dan itu sejauh ini sampai sekarang ini sih baik ya, tapi kita kan jaga terus. Kalau orang mengatakan, oh defisitnya bisa lebih besar dari 5%, kan kita sekarang tiap bulan harus mengupdate, Rosi. Oh ini berapa jumlah pandemiknya, korbannya naik atau turun, jumlah yang tertular naik atau turun. Sehingga Presiden dan Kabinet akan terus mengevaluasi apakah ini PSBB akan diterapkan lebih
banyak atau lebih sedikit, apakah lebih disiplin ataukah lebih kendor, Ya. itu semuanya tergantung dari bagaimana sisi kesehatannya. Oke. Namun dampak ekonominya juga tetap harus kita persiapkan juga gitu. Bu. Jadi kita juga harus menjaga itu. Oke, Rosi. Bu, aku ada satu pertanyaan yang ini untuk di bagian ini juga karena terkait kan bagaimanapun juga pemasukan untuk negara, pajak misalnya itu tidak tercapai target. Padahal kita harus mengeluarkan dana yang lebih besar lagi mengatasi pandemi ini. Bu, sudahkah memang sudah ada semacam konsolidasi dana-dana yang tidak diperlukan sehingga ini memang dihentikan dulu. Saya mendengar memang ada beberapa hal yang sudah dipotong gitu. Misalnya yang selalu jadi pertanyaan, tunda dulu program pembangunan ibu kota baru. Ya. Jadi Rosi, kalau gitu COVID itu memukul kita bulan Maret yang lalu kemudian dilakukan langkah-langkah refocusing realokasi. Jadi refocusing itu yang tadinya dananya dicadangkan untuk belanja seperti barang, yaitu bikin seminar, perjalanan dinas, atau belanja untuk bayar listrik. Sekarang karena banyak sekali kantor-kantor tidak dipakai, bayar listriknya turun. Nah, dana-dana itu kemudian kita ambil, itu dipotong, terus kita pakai untuk yang tadi, untuk membiayai semua yang berhubungan dengan COVID. Kemudian ada belanja capital, yaitu belanja modal. Untuk infrastruktur yang tidak relevan, itu kita minta untuk di slow down secara sangat masif. Kemudian duitnya dipakai apa? Seperti Menteri PUPR membangun rumah sakit di Pulau Galang. Kemudian kita membuat tetap ada kegiatan infrastruktur, tapi yang padat karya supaya masyarakat bisa dapat tambahan pendapatan, walaupun dengan standar kesehatan. Jadi kita melakukan realokasi. Untuk IKN, saya sendiri sudah sampaikan Presiden Bapak, ini kalau situasi seperti ini, kita harus melakukan prioritas lagi, termasuk masalah IKN ini. Jadi Sorry Bu, IKN itu mungkin Ibu bisa jelaskan supaya penonton paham? IKN itu Ibu Kota Negara Baru, kalau itu yang tadi yang disebutkan. Jadi orang kan inginnya menusuk kepada yang titik-titik tertentu aja. Padahal kalau kita mengelola seluruh anggaran itu, kita coba lakukan secara menyeluruh. Jadi kita sampaikan kepada seluruh kementerian yang tidak prioritas, bahkan ke daerah ya. Yang di daerah kita juga sampaikan, itu kalau tidak prioritas, kita ditunda dulu, minta supaya ditunda atau bahkan dipotong. Sehingga ruang yang ada itu benar-benar hanya untuk kesehatan, untuk masyarakat, bansos, dan juga untuk membantu ekonomi masyarakat, dunia usaha, supaya mereka bisa survive. Maaf Ibu, tadi karena saya potong soal supaya penonton tahu apa yang dimaksud dengan IKN, tadi Ibu sendiri mengatakan sudah bersama Pak Presiden mengatakan soal ibu kota baru ini, mungkin saya tadi tidak terlalu jelas. Jadi kan IKN itu masih di dalam tahap perencanaan. Belum ada belanja, yang ada adalah belanja buka jalan. Kalau bisa dikatakan dulu dilakukan oleh Menteri PUPR. Jadi sekarang karena kena COVID, kan kita kemudian mengatakan nggak ada untuk kegiatan itu. Jadi kita untuk perencanaan, ya silakan saja merencanakan. Tapi untuk pengeluaran belanja membuat ibu kota negara baru itu nggak ada. Dan tahun depan di dalam 2021 kita juga tidak mencadangkan untuk itu, karena saya sampaikan ke Presiden kita masih fokusnya pemulihan Bapak. Kan kayak gitu. Jadi Presiden juga akan lihat, oke, kalau timingnya ditunda karena memang situasinya masih seperti ini dan kemudian kita masih akan pada proses pemulihan ekonomi. Moga-moga kalau pemulihannya cepat, ya itu kemudian bisa saja kemudian kita membuat bahwa itu akan menjadi bagian dari pemulihan ekonomi, tapi untuk saat ini tidak gitu. Itu bukan untuk prioritas. Saat ini kita fokusnya adalah kesehatan, bantu masyarakat, dan mendukung supaya dunia usaha itu bisa survive. Oke, Bu Ani. Baik, Bu Menkyu, kita tahan dulu. Kita akan kembali lagi untuk bagian yang ketiga. Kami segera kembali.